Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami paparkan progres dari program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan wisata agrokompleks buah unggulan Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Kami berasal dari keluarga mahasiswa Muslim Pertanian dengan dosen pembimbing Ibu Alia Bihrajian Raya, SPMB BSD. Tim pelaksana diketuai oleh Bintang Iswara dengan anggota yang berasal dari 3 program studi yang berbeda. Untuk latar belakang program kami, gambaran umum masyarakat. Yang pertama, mayoritas bekerja sebagai petani salak dan buruh pabrik. Yang kedua, SDM tercukupi dan mumpuni. Yang ketiga, termasuk desa budaya. Untuk permasalahan yang kami temukan di lapangan, yang pertama harga salak anjlok, yang kedua masyarakat berkeinginan mengganti komoditas salak, yang ketiga pemasaran dan branding produk belum optimal. Sehingga kami membuat fokus kegiatan, yang pertama pemberdayaan Karang Taruna, yang kedua pemberdayaan kelompok tani, yang ketiga pengembangan kebun. Tujuan kegiatan kami, yang pertama, memperbaiki tingkat penerimaan pendapatan masyarakat. Yang kedua, membantu merealisasikan pergantian komoditas salak. Yang ketiga, mengoptimalkan pemasaran dan branding produk. Kemudian, program yang kami bawa, yaitu yang pertama, pengembangan kebun kelengkeng. Yang kedua, pelatihan budidaya kelengkeng. Yang ketiga, pelatihan olahan salak. Yang keempat, pelatihan pupuk probiotik. Yang kelima, pelatihan bisnis plan. Nantinya, manfaat yang didapatkan adalah: satu, teratasinya masalah anjloknya harga komoditas salak. Dua, terrealisasikannya keinginan masyarakat untuk menggeser fokus komoditas salak ke komoditas lain, yaitu kelengkeng. Tiga, branding produk lokal dan pemasaran yang lebih baik. Berikut program pembuatan kebun kelengkeng. Di sini ada dokumentasi ketika masih berupa lahan. Kemudian, setelah kami pembukaan lahan untuk penanaman kebun kelengkeng, kemudian pembuatan lubang, lalu kami adakan pelatihan budidaya kelengkeng, dan untuk keterlaksanaan program ini sudah mencapai 95%. Selanjutnya, pelatihan olahan salak. Dalam program pelatihan ini, kami fokus kepada 3 olahan. Yang pertama, manisan salak, yang kedua ekrol, dan yang ketiga teh kulit salak. Dalam program ini, kami menyasar muda-mudi dari Karang Taruna Desa Bangunkerto. Untuk keterlaksanaan sudah mencapai 90%. Selanjutnya, pelatihan pupuk probiotik. Output yang diinginkan. Yang pertama, pupuk probiotik yang berasal dari bakteri Nigrobacter. Yang kedua, buku panduan pembuatan pupuk probiotik. Dalam program ini, kami menyasar kelompok tani. Untuk keterlaksanaan sudah terlaksana 100%. Selanjutnya, pelatihan bisnis plan. Outputnya yaitu leaflet dan juga proposal bisnis plan. Dalam program ini kami menyasar Karang Taruna juga, dan untuk keterlaksanaan sudah terlaksana 90%. Selanjutnya, keterlibatan dosen pendamping. Yang pertama, konsultasi via WhatsApp dalam penyusunan proposal. Yang kedua, menerima laporan perkembangan dan memberikan evaluasi. Yang ketiga, persiapan MONEF, monitoring evaluasi, dengan bergabung dan mereview. Yang keempat, melatih kami dengan membawa ke KWT binaan. Yang kelima, memberikan saran keberlanjutan program. Yang keenam, hadir di lokasi ketika program berlangsung. Dan yang ketujuh, membantu publikasi via media sosial. Peranan universitas sebagai support system. Keterlibatan Universitas Gadjah Mada. Yang pertama, PHBD Ondex, pendampingan penyusunan proposal. Yang kedua, presentasi internal. Yang ketiga, sosialisasi terkait penggunaan anggaran dan referensi proposal serta laporan dari tim terdahulu. Yang keempat, MONEF atau monitoring evaluasi internal. Yang kelima, konversi SKS. Yang keenam, penyediaan sarana publikasi kegiatan. Yang ketujuh, membantu penyusunan materi kegiatan. Selanjutnya, peranan mitra. Di sini kami memiliki 3 mitra. Yang pertama, Agronema, pelatihan pembuatan pupuk probiotik. Yang kedua, Green Garden, pelatihan pengolahan kelengkeng. Dan yang ketiga, olahan salak Rosalia,
pelatihan pembuatan produk olahan salak. Partisipasi masyarakat. Yang pertama dalam pelatihan budidaya kelengkeng, kami mengundang 20 peserta dan yang hadir 22 peserta, sehingga partisipasi masyarakat mencapai 110%. Dalam pembuatan pupuk 70%, dalam pengolahan salak 100%, dan dalam pelatihan bisnis plan dan digital marketing 80%. Output kegiatan. Yang pertama luaran. Luaran wajib, buku panduan, leaflet, video kegiatan, publikasi media sosial. Luaran pilihan, variasi olahan salak, proposal bisnis plan. Output kegiatan profit. Yang pertama, pupuk probiotik, kerjasama mitra, kebun kelengkeng, buku resep. Keunggulan dan potensi keberlanjutan program. Untuk kebun kelengkeng, potensi berkelanjutan program yang pertama, perbanyakan bibit unggul, yang kedua, pemasaran buah, yang ketiga, agrowisata kebun kelengkeng. Pelatihan pupuk probiotik, potensi keberlanjutan program, satu, yang pertama, produksi massal, yang kedua, pembuatan produk turunan probiotik seperti ZPT dan pestisida alami. Yang ketiga, penerapan pupuk oleh petani secara luas di desa Bangunkerto. Pelatihan pengolahan salak, potensi keberlanjutan program. Yang pertama, produksi massal. Yang kedua, pameran produk UMKM. Yang ketiga, memberikan training ke desa atau kelompok masyarakat lain. Terhitung per tanggal 25 Oktober tahun 2021, penggunaan dana PHB 2D KMMP UGM mencapai persentase pemakaian 61% dari total jumlah RAB Rp39.900.000. Sekian dari kami, tim PHB 2D Keluarga Mahasiswa Musim Pertanian Universitas Gadjah Mada dalam sebuah perjalanan menuju kebaikan. Fastabiqul khairat, albiru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.